Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 8 SMP Batik Surakarta, mari senantiasa kita bersyukur karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa belajar IPA yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, kita sudah memasuki semester 2 di tahun 2020-2021 ini. Nah, di sini Bu Wuri dan tim guru IPA lainnya akan menyampaikan materi pertama di semester 2 ini yang berjudul tekanan zat. Materi ini merupakan materi pertama di semester 2 ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi tekanan zat yang akan Bu Wuri jelaskan pada kesempatan kali ini, coba kita ingat-ingat dulu peraturan apa yang sudah kita sepakati dulu waktu kontrak belajar. Nah, iya betul. Setiap kali pertemuan dalam pelajaran IPA, kalian wajib menyiapkan yang namanya 1 buku tulis, bagian depan untuk catatan, bagian belakang untuk tugas. Nah, setiap pertemuan apabila ada penjelasan seperti ini, silahkan kalian catat materinya. Jadi, nanti setiap pelajaran itu tidak berbeda dengan ketika kita pelajaran tatap muka. Dicatat semua yang ada di penjelasan ini. Kemudian selanjutnya, bagian belakang itu untuk tugas digunakan ketika ada tugas-tugas yang perlu ditulis di buku. Supaya tidak kececeran di mana-mana, maka dijadikan 1 di dalam buku itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kok harus begitu, Bu? Iya, karena nanti di akhir bab sebelum kalian ulangan, kalian wajib yang namanya mengupload catatan dan tugas-tugas itu tadi. Nguploadnya di mana? Nanti bisa di assignment, bisa di form, bisa juga di kelas notebook, tergantung perintahnya, nanti diikuti saja. Nah, selanjutnya kita masuk materi ya, anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Ini coba kalian perhatikan 2 gambar ini. Kira-kira ada apa kok ada kaki ayam dan kaki itik, ada koin A dan ada koin B. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita slide berikutnya. Nah, ini dia. Anak-anak, sebelum kita lebih lanjut belajar, maka kita harus tahu dulu makna belajar itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa, ini kita perhatikan, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Agar kita tidak perih menanggung kebodohan yang akan datang, maka kita harus belajar. Belajar dengan hati, belajar dengan keikhlasan, untuk menuju ridho ilahi. Nah, kita lanjutkan ya. Mulai dari pengertian dulu. Pengertian tekanan, ini merupakan materi baru buat kalian. Nah, tekanan ini adalah merupakan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Tiap satuan luas apa? Tiap satuan luas bidang permukaan benda tersebut. Yang dinamakan bidang permukaan benda itu yang seperti apa? Seperti ini. Misalnya kalian memiliki sebuah meja, bentuknya kotak. Bentuknya persegi panjang. Yang dinamakan dengan permukaan itu yang bagian mana? Yang bagian ini. Ini permukaan, di mana kalian meja ini dipakai sebagai tempat, itu namanya adalah permukaan. Seperti itu. Kita lanjutkan nah, ini dia. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang namanya tekanan zat padat. Coba kita perhatikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Ketika kalian menemukan ada seseorang memakai sendal jepit seperti ini, memakai sendal widges seperti ini, sepatu widges, memakai sepatu kets, sepatu olahraga seperti ini, dan yang terakhir memakai sendal jinjit lancip 7 cm atau bahkan 10 cm. Kira-kira saat keempatnya ini berjalan di atas lumpur, maka manakah yang akan paling sulit berjalan? Nah, ya betul, tentu yang ini yang akan sulit berjalan, yang sendalnya lancip. Mengapa begitu? Nah, ini ada kaitannya dengan tekanan yang akan kita pelajari hari ini.
ketika kita memakai atau menggunakan sebuah benda yang permukaannya, nah sendal jepit ini memiliki permukaan ini, permukaannya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga apabila ada seseorang memakai sendal jinjit banget seperti ini, ketika menekan suatu lumpur, maka akan memberikan tekanan yang sangat besar. Tekanan yang sangat besar itu akan menyebabkan orang tersebut sulit berjalan di atas lumpur. Makanya orang yang memakai sendal jinjit seperti ini hanya akan lancar berjalan ketika permukaannya lurus atau datar dan tidak lembek. Lain halnya dengan orang yang memakai sepatu kets seperti ini, maka dia akan bebas berjalan meski agak susah di atas lumpur, tapi lebih bisa dibandingkan dengan yang memakai sendal jinjit. Begitu juga yang ini, sendal jepit dan juga wedges, karena permukaannya lebih luas, permukaan yang diinjaknya. Nah, selanjutnya yang tadi bahas kaki-kaki ayam. Kenapa kaki ayam ini tidak berselaput sementara kaki itik berselaput? Fungsinya kurang lebih sama dengan sendal yang tadi, sendal dan sepatu. Kaki itik berselaput ini memiliki fungsi untuk mengurangi tekanan, sehingga para itik bebek itu bisa berenang dengan enak, berjalan di atas air, atau bahkan bisa berjalan di atas lumpur. Beda dengan ayam, mereka tidak akan bisa karena ketika menginjak lumpur maka akan memberikan tekanan yang lebih besar sehingga kakinya akan terpendam di bawah lumpur itu tadi. Selanjutnya kita perhatikan ke gambar sebelah kiri. Kita perhatikan gambar sebelah kiri. Yang A, ini uang koin ditaruh di atas plastisin dalam keadaan berdiri, sedangkan yang B, uang koin ditaruh di atas plastisin dalam keadaan mendatar, tidur. Kira-kira dari penjelasan Bu Wuri tadi, yang memiliki tekanan yang lebih besar yang mana? Yang A, iya betul anak-anak, yang A memiliki tekanan yang lebih besar, sehingga ketika didorong itu akan lebih dalam yang A, begitu, karena tekanannya lebih besar. Selanjutnya, supaya kalian lebih jelas, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perbedaan bentuk lumpur bekas kaki itik dan kaki ayam? Tadi sudah dibahas. Jelas, lebih dalam yang kaki ayam dibandingkan kaki itik. Karena apa? Tekanan pada kaki ayam lebih besar dibandingkan pada kaki itik. Hal itu terjadi kenapa? Karena luas permukaan kaki ayam lebih kecil dibandingkan luas permukaan kaki itik. Kok bisa begitu, Bu? Iya, karena kaki ayam tidak punya selaput, sementara kaki itik punya selaput. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bila ujung paku tidak runcing? Kalian memukul-mukul paku, mau masang sesuatu, tapi pakunya tidak runcing. Apa yang terjadi? Susah, karena tekanannya lebih kecil, sehingga untuk nancep ke dinding misalnya, itu lebih susah, lebih butuh banyak waktu dan tenaga. Begitu. Selanjutnya yang ketiga ini, bagaimana bila anjungan kapal tidak runcing? Nah, ini PR buat kalian. Apabila anjungan kapal tidak runcing, itu apa yang akan terjadi? Anjungan kapal itu pojokan kapal itu. Kenapa selalu runcing? Tidak datar, lurus-lurus aja begitu. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ini juga PR buat kalian. Ada 3 pertanyaan ini. Bagaimana bila parasut penerjun payung tidak membuka? Apa yang akan terjadi? Apakah masih bisa terbang atau jatuh? Nah, itu silakan dijawab. Apakah fungsi kita mengasah pisau? Nah, ini juga sama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang perempuan pasti tahu apa fungsi ketika kita mengasah pisau. Yang keenam, ada sebuah gambar ini. Mengapa anak kecil ini tidak merasa kesakitan saat tertidur di atas paku? Sementara apabila kita terkena satu paku itu akan sakit, bahkan bisa berlubang dan berdarah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu silakan dijawab oleh diri kalian sendiri. Berkaitan dengan tekanan tadi, berkaitan dengan luas permukaan tadi, seperti itu. Sekarang kalian perhatikan ini. Nah,
sama-sama ada 3 buah benda. Yang pertama permukaannya runcing, ini yang namanya permukaan tuh ini permukaannya runcing, yang kedua permukaannya datar, yang ketiga permukaannya datar tapi lebih lebar. Ini dari ketiga benda ini yang memiliki permukaan paling kecil adalah benda yang paling kiri. Permukaan paling kecil yang kedua adalah benda yang tengah. Permukaan yang paling besar adalah benda yang paling kanan. Dari sini sudah terlihat bahwa yang memiliki tekanan paling besar itu adalah yang sebelah kiri ini, paling besar. Buri lingkari paling besar. Kemudian yang lebih kecil, urutan keduanya yang mana? Yang ini. Lebih kecil. Kemudian yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil yang terakhir. Kenapa bisa begitu? Hal itu berkaitan dengan luas permukaannya ini. Ini luas permukaannya runcing, artinya kecil. Luas permukaannya datar tapi pendek, artinya lebih besar. Luas permukaannya datar dan semuanya ini dari kota ini persegi panjang ini, artinya luas permukaannya lebih besar. Ibaratnya paku. Ini paku, yang kedua adalah kayu yang tidak runcing, yang ketiga adalah kayu balok datar. Apabila dipukulkan maka akan memberikan lubang yang jauh lebih dalam, itu yang paling kiri nih, yang ini, yang runcing ini tadi. Ini nomor 2 dan ini nomor 3 urut. Hal itu terjadi kenapa? Kalian perhatikan ini lagi. Nanti kita jawab di slide berikutnya ke rumus. 1, 2, 3. Nah, ketika dipukul maka akan memberikan tekanan yang lebih besar, tekanan urutan nomor 2 dan tekanan paling kecil. Dalam banget, dalam dan tidak dalam gitu. Balik ke sini dulu. Hal itu berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan luas permukaan. Luas. Semakin luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Semakin kecil permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Kita lanjutkan ya ke simbol dan satuan tekanan dalam fisika. Yang pertama simbolnya dulu. Simbol tekanan itu adalah P besar. Sedangkan satuannya itu ada Newton per meter persegi atau Pascal. Jadi Newton per meter persegi ini itu sama dengan Pascal. Pascal ini disingkat apa biasanya? PA. Begitu. Disingkat PA, Pascal. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke rumusnya, konsepnya. Meskipun diberi gaya yang sama, makin luas penampangnya, makin kecil tekanannya. Itu kunci. Kalian perhatikan, ini Bu Wuri jalankan pelan-pelan. Bu Wuri ulangi. Meskipun diberi gaya yang sama, apabila suatu benda diberi gaya yang sama, gaya ini simbolnya F, kemudian makin luas penampangnya, gayanya tadi sama ya. Kemudian luas penampangnya makin besar, luas penampang simbolnya A, maka makin kecil tekanannya. Tekanan itu simbolnya P besar. Dirumuskan P sama dengan F per A. Semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya semakin kecil. Semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya semakin besar. Lain halnya dengan F. F itu apa tadi? Gaya. Ya, betul, gaya. Apabila gaya yang diberikan ke suatu benda itu lebih besar, maka tekanannya akan semakin besar. Kebalikannya, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu semakin kecil, maka tekanannya juga akan semakin kecil. Ya, betul itu. Kita lanjutkan ke rumusnya. Jangan lupa dicatat. Nah, rumusnya seperti ini. Silahkan dicatat. P tadi sudah dikatakan juga sama dengan F per A. F-nya adalah gaya, satuannya Newton, biasa disingkat N besar.
Kemudian A-nya adalah luas penampang, satuannya meter persegi ingat lo ya. Kemudian P besar satuan adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi. Newton per meter persegi ini tidak lain adalah apa tadi? Iya betul, Pascal, disingkat PA. Kok bisa satuannya Newton per meter persegi? Iya, mengikuti rumusnya. Rumusnya coba, N ini satuan Newton, satuan dari gaya F. Kemudian meter persegi, satuan dari luas, ini luas A. Jadilah satuan Newton per meter persegi atau Pascal gitu. Selanjutnya kita latihan soal. Nanti ada form, silahkan dikerjakan. Ikuti perintahnya, baca perintahnya dengan baik. Budi mendorong, salah ini, yang betul adalah Budi memukul kayu menggunakan palu, membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Jika luas penampang palu yang digunakan adalah 150 cm persegi, berapakah tekanan pada palu? Nah, jangan lupa seperti dulu, kalau mengerjakan soal selalu kita tulis apa yang diketahui dulu. Yang diketahui apa tadi? F. F-nya berapa? F-nya adalah 90 Newton. Kemudian luas permukaannya berapa? Luas permukaannya kita tulis A. A-nya sama dengan 150 meter persegi. Sentimeter persegi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah P. Karena ini tempatnya sempit, maka langsung ya, P itu sama dengan F per A. Kita masukkan, coba kita cek dulu satuannya. Di sini Newton, di sini sentimeter. Sudah sinkron apa belum? Belum, kita sinkronkan dulu. 150 cm persegi itu sama dengan berapa? Kita hitung. Sentimeter ke meter itu naik atau turun? Iya betul, turun. Naik berapa? Naik 2. Karena di sini persegi, maka setiap kenaikan itu dibagi 100. Maka 150 cm persegi itu sama dengan 0,15 Jangan sampai keliru ya. 150 cm persegi itu sama dengan 0,015. Artinya 150 dibagi 10.000. Ketemunya ini. Setelah ini jadi satuan meter persegi sudah setara, Newton dengan meter persegi ini sudah setara, baru kita masukkan. P sama dengan F per A. F-nya 90, A-nya tadi 0,015. Ini kita hitung bersama-sama. 90 dibagi 0,015 itu sama dengan berapa? 90 dibagi 0,015. Iya betul, sama dengan 6.000. 6.000 apa tadi satuannya? Pascal. Nanti kalian cek lagi ya, ini benar 6.000 atau tidak. Nah, sudah sampai di latihan soal. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan formnya, kalian perhatikan. Apabila ada caranya, silahkan kalian tulis di buku tugas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan Bu Wuri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak, dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke Bu Guru. Terima kasih.